إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. وقال ربنا تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan nikmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan siang hari ini Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita semua dalam rangka melaksanakan ketaatan kita kepada Allah, yakni melaksanakan salat Jumat secara berjamaah insyaallah taala. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita agar kita melaksanakan ibadah puasa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan tujuan dari puasa tersebut. Ayat yang sama-sama kita hafalkan dan sering kita dengarkan, terlebih khusus di bulan suci yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian untuk berpuasa di bulan suci Ramadan sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Allah wajibkan puasa Ramadan untuk orang-orang yang beriman kepada Allah. Supaya apa? La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kalian menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi puasa itu Allah perintahkan agar kita menjadi orang yang bertakwa. Bertakwa artinya kita menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. At-taqwa an ta'mala ta'atallahi ala nurin minallah tarju thawaballah wa an tatruka ma'siyatallah ala nurin minallah takhafu 'adzaballah. Takwa itu adalah engkau mengamalkan amalan ketaatan kepada Allah di atas ilmu petunjuk dari Allah karena engkau mengharapkan pahala di sisi Allah, dan engkau meninggalkan perbuatan maksiat kepada Allah juga di atas petunjuk ilmu dari Allah karena engkau takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Itulah takwa. Ketika seorang hamba berpuasa, maka dia akan dididik menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Kenapa kita harus jadi orang yang bertakwa? Jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perhatikan ayat-ayat suci dalam Al-Qur'an, ternyata Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita
menginginkan agar kita menjadi orang yang bertakwa supaya kita masuk surga. Subhanallah. Jadi Allah Subhanahu wa taala inginkan kita agar kita masuk ke dalam surganya. Makanya Allah perintahkan kita puasa. Jadi berpuasa itu diantara sebab, dari banyak sebab, seorang hamba akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin." Bersegeralah kalian, wahai orang-orang yang beriman, bersegeralah kalian menuju ampunan Tuhan kalian, yakni menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Wa jannatin arduhas samawati wal ard, dan bersegeralah kalian menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Untuk siapa? U'iddat lil muttaqin, disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Surga itu disiapkan oleh Allah untuk orang-orang yang bertakwa saja. Dengan puasa kita bisa menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Makanya kalau kita perhatikan dalam ayat ini lanjutannya, Allah sebutkan ciri-ciri sifat-sifat orang-orang yang bertakwa. Siapa mereka? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal qadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidhunubihim wa may yaghfiru dhunuba illa Allah walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Mereka adalah orang-orang yang gemar untuk berinfak. Mereka suka bersedekah dikala senang maupun susah. Dalam bulan puasa pun kita dianjurkan banyak bersedekah. Coba perhatikan di bulan Ramadan, keberkahan bulan suci Ramadan, kebaikan-kebaikan yang ada di dalamnya mengajak manusia, memotivasi manusia untuk berbuat kebaikan. Bulan puasa, tapi makanan melimpah. Di Indonesia ini, subhanallah, di masjid manapun kita masuk, di waktu maghrib pasti ada makanan tersedia. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang berpuasa. Rasulullah SAW bersabda, "Man fattara sa'iman," barang siapa yang memberikan makan untuk orang berbuka puasa, orang yang berpuasa diberikan makan, kana lahu ajrus sha'im, maka dia mendapatkan pahala orang yang berpuasa itu. Ini tergantung siapa yang makan. Kalau yang makannya para ulama, para ustadz, para kiai, orang-orang yang berilmu, masya Allah pahalanya juga luar biasa. Kalau yang makan para penghafal Quran, anak-anak yatim, masya Allah. Ya tergantung siapa yang makan di situ. Dan orang yang datang ke masjid itu berbagai macam manusia. Ada yang berilmu, ada yang penghafal Quran, ada orang yang bertakwa dan seterusnya. Ghaira annahu la yanqusu min ujurihim syai'a, akan tetapi tidak mengurangi pahala orang yang berpuasa itu. Banyak orang bersedekah, banyak orang yang berinfak di bulan suci Ramadan. Dalam sebuah hadis disebutkan, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin." Kalau datang bulan suci Ramadan, maka pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan syaitan-syaitan dibelenggu. Syaitan-syaitan yang jahat. Dalam hadis yang lain disebutkan maradatul jin, jin-jin yang sangat jahat. Dalam hadis yang lain disebutkan, ya bagiyal khaira aqbil wa ya bagiyal syarr aqsir. Wahai orang-orang yang menginginkan kebaikan, kemarilah, datanglah. Inilah waktu yang tepat untuk kalian berbuat baik. Wahai orang-orang yang berbuat keburukan, orang-orang yang berbuat kejelekan, aksir, kurangilah. Hamba-hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala termotivasi untuk melakukan ketaatan di bulan yang mulia ini. Coba diperhatikan, jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang-orang yang di luar Ramadan tidak pernah dia datang ke masjid. Enggak pernah dia ke masjid. Sibuk terus dengan urusan dunianya. Padahal dia mampu untuk datang ke masjid.
Ada waktunya, tapi memang dia tidak mau datang ke masjid. Tapi subhanallah, giliran bulan Ramadan datang, ada dia di masjid. Hadir dia sholat tarawih. Hadir dia di sholat subuh. Perhatikan, subhanallah, keberkahan dan kebaikan yang ada dalam bulan suci Ramadan. Siapa lagi orang-orang yang bertakwa itu? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, orang-orang yang gemar berinfak di kala senang maupun susah. Wal kadhimin al ghaidha wal 'afina 'anil nas, orang-orang yang menahan amarahnya. Kita puasa pun disuruh untuk menahan amarah. Kalau ada orang yang mencela kita, orang yang ingin memaki kita atau memusuhi kita, falyakul inni mru'un shaim, hendaknya dia katakan saya adalah orang yang berpuasa. Dia tahan marahnya. Jangan dia lawan. Jangan dia balas, saya puasa. Katakan saya sedang berpuasa. Disuruh sabar. Wal 'afina 'anil nas, dan memaafkan manusia. Kemudian ayat lanjutannya, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah, dan juga orang bertakwa itu adalah orang-orang yang tatkala mereka melakukan perbuatan yang keji, perbuatan maksiat, atau mereka menzalimi diri mereka sendiri, dzakarullah, mereka langsung ingat kepada Allah. Itu orang yang bertakwa. Bukan orang yang nggak pernah berbuat dosa, karena nggak ada manusia yang tidak pernah berbuat dosa atau kesalahan. Pasti dia pernah melakukan kesalahan. Sampai Nabi pun pernah melakukan kesalahan, tapi ditegur oleh Allah. Makanya mereka disebut sebagai orang yang maksum. Maksum itu dijaga. Ketika mereka terjatuh dalam kesalahan, langsung ditegur oleh Allah, langsung diperbaiki. Kalau kita enggak. Kullu bani Adam khatta'un. Setiap anak cucu Adam pasti pernah melakukan kesalahan. Wa khairul khatta'ina tawwabun, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah mereka-mereka yang mau bertaubat kepada Allah. Ini dalam ayat ini. Jadi mereka orang yang bertakwa itu ketika terjatuh dalam fahisyah, perbuatan yang keji, perbuatan maksiat kepada Allah, atau mereka zalimi diri mereka sendiri, zakarullah, mereka ingat kepada Allah. Wastaghfaru li dzunubihim, kemudian mereka memohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa mereka. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali hanya Allah. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan mereka tidak terus-menerus atas perbuatan mereka itu sedangkan mereka mengetahuinya. Itulah orang yang bertakwa. Dia bertaubat dari segala bentuk perbuatan dosa dan maksiat yang pernah dia lakukan, kemudian menjadi orang yang baik. Semua kita pasti pernah melakukan kesalahan, pasti pernah melakukan dosa, dan sebaik-baik orang yang pernah melakukan kesalahan itu adalah mereka-mereka yang mau bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua ini jamaah semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ada dalam puasa. Makanya dahulu ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang keutamaan malam Lailatul Qadar, ibunda kita bertanya, ya Rasulullah, kalau aku dapatkan malam tersebut, apa yang harus aku ucapkan? Nabi ajarkan sebuah doa yang selalu kita ulang-ulangi di 10 hari terakhir Ramadan. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Ya Allah, aku memohon kepadamu, aku memohon kepadamu surgamu, ridhaka wal jannah, memohon kepadamu keridhaanmu dan surgamu, dan aku berlindung kepadamu min sakhatika wan nar, dari kemurkaanmu dan dari api neraka. Allahumma innaka afuun, ya Allah, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha mengampuni dosa-dosa hambamu. Tuhibbul afwa, engkau menyukai, engkau mencintai kemaafan, engkau selalu memaafkan hamba-hambamu. Fa'fu anni, kalau begitu maafkanlah aku ya Allah, ampunilah dosa-dosaku ya Allah. Itu semua ada di dalam bulan suci Ramadan yang mulia ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala fadlihi wa ihsanihi wasyukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Jadi
Jadi tujuan utama Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita berpuasa agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan di balik itu Allah Subhanahu wa taala inginkan agar kita masuk ke dalam surganya. Maha baik Allah Subhanahu wa taala, maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam nikmatnya kepada hamba-hambanya. Belum lagi hadis-hadis tentang keutamaan orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena imannya kepada Allah dan karena mengharapkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan pahala di sisi Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang berdiri di malam Ramadan, dia salat tarawih imanan wa ihtisaban, karena imannya kepada Allah dan karena mengharapkan pahala di sisi Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Diampuni dosa-dosanya. Diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal puasanya sebentar. Kita puasa dari subuh, azan subuh sampai azan maghrib. Malam tidak puasa lagi. Boleh melakukan hal-hal yang tidak boleh dikerjakan dalam puasa, makan, minum, kemudian melakukan hubungan suami istri dan seterusnya. Itu pun hanya beberapa hari, ayyamam ma'dudat, hanya beberapa hari saja. Kita puasa, jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau tidak 29 hari, 30 hari. Antara dua. Kalau enggak 29 hari, 30 hari. Tidak sampai ratusan hari, bertahun-tahun, enggak. Sebentar. Bersamaan dengan itu betapa banyak pahala yang Allah Subhanahu wa taala janjikan untuk hamba-hambanya. Diampuni dosa-dosanya, dimasukkan ke dalam surga, ya. Subhanallah. Dan Allah Subhanahu wa taala kalau berjanji la yukhliful mi'ad, Allah tidak pernah menyelisihi janjinya. Oleh karena itu, dengan banyaknya janji-janji pahala bagi orang-orang yang berpuasa, menjadi hamba yang bertakwa, masuk ke dalam surga, diampuni dosa-dosanya dan seterusnya. Saking banyaknya hal tersebut, jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan sedikitnya amalan puasa itu, puasa amalannya sedikit tapi ganjaran pahalanya sangat banyak. Maka dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengancam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan, ragima anfumriin, celaka bagi seseorang yang adraka Ramadan, dia dapatkan bulan suci Ramadan, fa kharaja minhu falam yughfar lahu. Kemudian dia keluar dari bulan Ramadan tapi dia tidak diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Peluang emas di depan mata, tinggal dia ambil, tinggal dia gerak sedikit saja, dia dapatkan peluang itu. Masuk surga, diampuni dosa-dosanya dan seterusnya. Tapi kok dia nggak dapat? Kok dia tidak diampuni? Itu artinya apa? Memang dia yang tidak mau. Allah sudah mudahkan jalan-jalannya, Allah mudahkan sebab-sebabnya, tapi justru dia tidak diampuni. Keluar Ramadan, nggak diampuni dosa-dosanya. Subhanallah. Terus apa yang dia kerjakan di bulan Ramadan itu? Berarti ini adalah orang yang sangat celaka, lalai dalam melaksanakan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebutkan celaka dia. Keluar dari bulan Ramadan, tidak diampuni dosa-dosanya. Oleh karena itu, jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masih tersisa beberapa hari-hari ke depannya untuk kita memperbaiki kualitas diri kita sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak amalan saleh, memperbanyak amalan-amalan yang dianjurkan dan dituntunkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bulan suci yang mulia ini. Di antaranya menjaga puasa kita. Kemudian yang kedua, memperbanyak membaca Al-Qur'an. Yang ketiga, memperbanyak sedekah. Dan yang keempat, memperbanyak solat malam, khususnya solat tarawih berjamaah di masjid. Walaupun ada pendapat yang mengatakan solat
tarawih di rumah masing-masing. Itu adalah pendapat sebagian para sahabat. Akan tetapi yang dianjurkan dan disunnahkan adalah salat tarawih berjamaah di masjid bersama kaum muslimin. Apapun amalannya, maka kita harapkan semoga amalan-amalan yang kita kerjakan tersebut diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadi sebab kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, hamba-hamba yang dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Ibadallah, innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ardil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an sa'iri sahabati wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma aslih ulata umurina wa waffiqhum bima tuhibbu wa tarda. Allahumma aslih ulata umurina wa waffiqhum bima tuhibbu wa tarda. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal jalila yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.